Assalamualaikum, saya Putri Smelda. Welcome to my channel. Di sini saya akan ceritakan kisah-kisah horor serta kisah-kisah yang mengerikan yang terjadi di sekitar kita. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe ya, biar saya tambah semangat bikin videonya, oke? Judul cerita kita hari ini adalah Rumah Sakit Gaib. Saya akan menceritakan kisah salah seorang pemuda yang bernama Alan. Alan ini bertemu dengan dua sahabat kecilnya yang bernama Bagong dan Boncel. Mereka merupakan sahabat kecil yang sangat akrab karena mereka emang dasarnya sama-sama nakal dan memiliki hobi yang sama, yaitu suka mabok alias teler. Jangan ditiru ya kalau yang sifat mereka yang ini. Mereka yang bergembira merencanakan untuk mengadakan reuni nanti malam di salah satu kafe di kota mereka. Malamnya nih ya kan, si Boncel sama si Bagong ini udah ngejemput Alan di rumahnya. Kebetulan motor Alan ini masuk bengkel, jadilah mereka tarik tiga ke kafe tersebut. Tibanya di kafe, mereka niatnya emang mau mabok-mabokan alias pesta miras. Udah asik, banyak botol yang diminum sehingga mereka emang udah teler. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang karena dinilai diantaranya yang memiliki kesadaran yang lumayan, yaitu Alan. Maka akhirnya si Alan lah yang membonceng atau yang membawa motor tersebut dan membonceng kedua temannya yang lain di belakang. Awalnya sih motor yang dibawa Alan dapat terkendali, walaupun mesti nggak stabil ya, namanya aja orang mabok yang bawa kan. Sampai di satu titik motor itu selip dan langsung terpelanting menabrak pohon besar yang berada di pinggir jalan. Otomatis seketika Alan yang nggak bisa lagi membuka matanya jatuh pingsan. Saat dia mengercepkan matanya dan membuka alias sadar, dia udah berada di satu ruangan rumah sakit yang dia sendiri nggak tahu di mana. Saat dia sadar, dia langsung kepikiran dua temannya yang tadi ya kan, Boncel sama si Bagong gimana ya. Langsung dia lantas mau bangkit, tapi nggak bisa karena kepalanya ini emang lagi sakit banget. Keadaan kepalanya lagi diperban dan sekujur tubuhnya emang menderita luka-luka ya. Namanya aja habis jatuh ya kan. Si Alan ini penasaran menanyakan keadaan temannya. Akhirnya nggak berapa lama dari arah pintu terbuka dan masuklah seorang suster cantik ke dalam ruangan mereka. Tapi si suster tersebut menuju ke tempat tidur di ujung kamar di mana si Alan ini berada. Di kamar ini posisinya ada 4 kasur, di mana 3-nya berisi termasuk yang diisi oleh Alan dan satunya lagi kosong. Suster tersebut pergi memeriksa si pasien yang di ujung sana, tapi si Alan ini nggak bisa melihat lebih lanjut karena tertutup oleh gorden pembatas antar pasien. Tapi nggak selama seketika si suster itu keluar lagi dari ruangan tersebut dan kembali bersama 2 orang suster lainnya yang membawa tandu atau keranda. Sontak dong si Alan ini kaget karena dia nggak pernah melihat orang meninggal, apalagi ini di ruangan yang sama dengannya. Jantungnya berdebar dengan kencang. Dilihatnya proses si suster tersebut memindahkan jenazah ke dalam keranda. Dia menutup jenazah tersebut sampai ke lehernya dan bagian kepala dibuka. Saat si suster ini hendak keluar dari ruangan tersebut, menggotong keranda tersebut di depannya si Alan, tiba-tiba mata mayat tersebut terbuka dan menghadap ke arah si Alan. Alan yang kaget langsung mengucuk-ngucuk matanya, berharap itu suatu hal hanya halusinasinya aja gitu. Dia berharap itu hanya sekedar halusinasi. Dan untungnya apa yang diharapkan Alan ini terjadi. Saat dia membuka mata, emang benar itu si jenazah nggak melihat apalagi melotot ke arahnya. Karena dia udah tenang, dengan segenap keberanian dia bertanya pada suster, saya di mana? Kata dia. Ini rumah sakit apa? Teman-teman saya yang lain yang kecelakaan sama saya mana? Udah berapa lama saya di sini, sus?
Akhirnya si Alan memberondong suster tersebut dengan banyak pertanyaan. Tapi untuk catatan, suster-suster yang masuk ke dalam ruangan Alan tadi memiliki aura yang sangat dingin, pandangan yang seperti sedikit kosong, dan jawabannya pun ibaratnya begitu kaku. Dan Anda berada di rumah sakit. Satu. Yang kedua, Anda sudah berada di sini semalaman. Dua, teman-teman Anda ada di ruangan lain. Tiga, Anda jangan coba-coba untuk keluar dari ruangan ini karena keadaan Anda belum pulih. Empat, akhirnya si Alan ini yang emang udah gak ambil pusing dengan ibaratnya cara si suster tadi menjawab, manggut-manggut mengerti. Dan akhirnya suster bertiga tadi dan keranda mayat berlalu keluar ruangan. Si Alan memilih untuk istirahat sejenak di kasurnya. Karena udah lama istirahat, dia merasa bosan dan bangkit. Dia iseng ingin melihat pasien yang ada di sebelahnya. Ibaratnya disibaknya lah, atau dibukanya sedikit tirai di sampingnya tersebut. Alhasil dia kaget melihat keadaan pasien yang ada di sebelahnya. Pasien tersebut terlihat sangat mengenaskan. Mukanya ini seperti hancur, terkelupas dan dipenuhi darah. Bayangkan aja ya, batang hidungnya ini udah gak bertulang lagi sehingga dagingnya terlihat. Bahkan bagian tulangnya, tulang rawan hidungnya ini pun langsung terlihat. Si Alan ini berdecak ngeri melihat keadaannya tersebut. Apalagi dia melihat infusnya kok bercampur dengan darah. Si Alan cuman membatin dalam hati, mungkin ini pasien koma. Tapi dia nyeletuk, muka kamu kenapa bung? Namanya masih mabok mungkin ya kan, jelas orang lagi koma, pasien lagi koma ditanyain gitu. Akhirnya dia sendiri, dia kan koma, kata dia. Alih-alih karena dia serem ini lihat pasien sebelahnya, dia beranjak dari kasurnya ingin sekedar melihat keadaan di luar. Dia menuju ke jendela di ujung kamarnya. Tapi setibanya di jendela, dia tidak bisa melihat apapun. Sumber cahaya pun gak ada di luar jendela tersebut. Dia sedikit merasa aneh. Selain itu, dia berpikir mungkin ini lagi malam hari, makanya lampunya semua padam. Itu pikiran di hatinya si Alan biar sedikit berpositif thinking ya kan. Tapi tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ada yang memanggil namanya. Alan, keluar kamu dari rumah sakit itu. Alan, keluar kamu. Suara itu bergema berulang-ulang kali yang membuat si Alan ini mati ketakutan dan mencari arah sumber suara tersebut. Dia yakini sumber arah suara tersebut dari luar ruangannya. Si Alan yang emang penasaran dan memutuskan untuk pelanggar perintah dari suster cantik tadi agar tidak keluar ruangan. Akhirnya dia memutuskan untuk berjalan keluar ruangan. Dia melihat-lihat keadaan rumah sakit tersebut sangat sepi dan koridornya itu gelap ya kan. Tapi dia sempat memperhatikan setiap bangsal-bangsal yang dilewatin. Emang di situ ada pasien-pasien yang tidur. Tapi di mata si Alan, pasien itu seperti mayat atau jenazah yang bergelimpangan, bukan seperti orang sakit pada umumnya. Di sana dia udah merasa kacau. Ada apa dengan rumah sakit ini? Dia mencoba untuk berlari semakin cepat ini ya, mencari pintu keluar dari rumah sakit tersebut. Anehnya pintu rumah sakit tersebut enggak juga ditemui oleh si Alan. Dia seolah lagi muterin kayak ruangan kaca yang dimanapun dia pergi akan kembali ke titik atau ke koridor yang awal dia tadi keluar dari kamarnya. Sudah cukup lelah, akhirnya si Alan ini mencoba untuk berhenti sejenak, dan setelah sekumpulan tenaganya terkumpul kembali, dia tertatih-tatih mencari lagi jalan keluar dengan satu harapan. Dia melihat seorang dokter keluar dari lift. Dia yakin itu dokter karena melihat dari seragamnya ya kan, yang udah pakai bajunya si dokter. Dia langsung dengan tertatih-tatih bertanya, "Permisi dok, saya mau nanya pintu keluarnya di mana ya?" Tapi dokter itu nggak bergeming gitu ya kan. "Permisi dok, saya nanya di mana ya pintu keluarnya dok?" 2 kali bertanya, dokter itu nggak menjawab. Akhirnya yang ketiga kalinya
Dokter itu bertanya menoleh ke arah si Alan. Astaga, kata si Alan, karena sosok yang dilihatnya ini sangat mengerikan. Ini bukan manusia, pikiran si Alan kan. Gimana enggak ya, wajah si dokter tersebut seperti hangus terkelupas, seperti bekas bakar, dimana darah mengalir. Bukan hanya darah ya, darah bercampur nanah. Ditambah lagi mata kanan dokter tersebut keluar, berada di luar kelopak matanya, terjunta-junta seperti buah anggur yang menempel di tangkai. Begitu menyeramkan pemandangan yang ada di depan si Alan. Seketika nafasnya seperti tercekat, nggak bisa ngomong, dadanya udah sesek gitu. Dia tiba-tiba berteriak, dia kabur secepat mungkin, entah kemana tujuannya. Akhirnya dia berhenti di salah satu pintu depan koridor. Di depannya terpampang lagi satu pemandangan yang mengerikan. Tadi suster yang dilihatnya yang cantik berubah seketika menjadi sosok yang menyedihkan, mengerikan, berada di ujung koridor dengan rambut yang panjang sampai pinggang, muka yang hancur berdarah-darah, serta dia udah nggak pakai baju suster lagi karena dia udah pakai baju putih yang panjang kusem yang dipenuhi darah. Catatan, kakinya udah nggak meminjak lagi pada lantai. Si Alan udah menggigil dong, ketakutan. Si Alan nggak bisa bergerak karena di antara kakinya dia melihat sesosok suster ngesot yang udah bergelantungan di paha kiri dan paha kanannya si Alan. Si Alan udah nggak bisa berkata apa. Bayangkan gitu, ada makhluk yang bergelantungan di kakinya sehingga dia nggak bisa bergerak. Untuk melihat saja dia nggak bisa. Akhirnya dia menutup matanya dengan hati yang sangat ketakutan. Saat dia melemparkan pandangan dan membuka mata, lagi-lagi dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di ujung koridor sebelah kanan dia melihat keranda yang bergerak sendiri tanpa ada yang mendorong, seolah keranda itu ingin menghampirinya. Si Alan, apa yang dilakukannya? Dia menjerit kencang-kencangnya karena dia udah ibaratnya histeris sehingga kehilangan kesadaran. Akhirnya si Alan jatuh pingsan saat itu juga. Dia lupa akan segalanya. Saat si Alan membuka mata, dia baru tersadar bahwa dia udah keluar dari rumah sakit hantu tersebut. Dia mengedarkan pandangannya sekeliling, ternyata dia ada di pemakaman atau kuburan yang terkenal sangat angker. Akhirnya dia dapat berpikir dengan jernih. Berarti semalam yang aku tabrak itu adalah kuburan dan motornya emang menabrak pohon besar di pinggir kuburan tersebut. Keadaan motornya sangat mengerikan, ringsek, hampir dibilang hancur. Dan dia mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaan teman-temannya. Ditemukannya lah teman-temannya dalam keadaan pingsan dan tubuhnya emang gak jauh beda dari dia, mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Akhirnya Alan menunggu temannya sadar. Begitu temannya dua ini sadar, si Bagong sama si Boncel sadar, dia bertanya, apakah kalian mengalami mimpi seperti saya? Dia diceritainnya. Kebetulan kedua temannya tersebut juga mengalami mimpi yang sama. Berarti Bagong dan Boncel juga sempat mampir di rumah sakit gaib tersebut. Akhirnya mereka mencoba untuk secepatnya keluar dari kuburan tersebut dan mencari bantuan. Oke, sekian ceritanya ya tentang si Alan dan teman-temannya yang nyasar ke rumah sakit gaib. Tapi pertanyaannya, siapa ya yang manggil-manggil Alan waktu di dalam ruangan tersebut, yang menyuruh Alan segera keluar dari ruangan atau keluar dari rumah sakit tersebut? Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, tulis ya di komen biar sebenarnya saya sendiri pun juga penasaran siapa ya yang kira-kira
memanggil atau memberi isyarat pada si Alan. Oke? Sampai sini cerita kita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.